2020 pertumbuhan Putikmas cukup tinggi juga. Cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu. Baru atau tren baru ada kenaikan di komoditi lain. Di batu bara yang mau dibuka. Bukan. Pelabuhan Indonesia II Persero didirikan tahun 1992. Saat ini memiliki logo branding IPC dan tagline Energizing Trade Energizing Indonesia, menunjukkan tekad manajemen pelabuhan untuk terus maju dan memberikan kontribusi dan kemanfaatan atau value dengan kepada masyarakat Indonesia. Pak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Baiklah, Pak Kartiko ya saya panggilnya ya. Ya. Pak Kartiko, boleh dong kita ngobrol-ngobrol banyak nih Tentang mengenai PT Pelabuhan Indonesia. Oh. Bisa dong Pak Kartiko ceritain secara singkat apa itu PT Pelabuhan Indonesia, biasa disebut dengan PT Pelindo Pak ya? Iya. PT Persero Pelabuhan Indonesia II atau biasa disingkat Pelindo II itu berdiri sejak tahun 1992 ya. Dan dalam perkembangannya sekarang ini untuk Pelindo II itu lebih dikenal dengan nama IPC atau ya atau merek dagangnya, kalau boleh dibilang itu merek dagang Merek kami. dagang ya, Iya, IPC. Indonesia Port Corporation. Jadi dengan tagline yang kami miliki itu adalah Energizing Trade, Energizing Indonesia. Ya. Dan hal ini menunjukkan tekad manajemen IPC untuk bisa membangkitkan atau untuk bisa mengenergize trade yang ada di trade nasional kita, sehingga bisa mengenergize perkembangan atau pembangunan di Indonesia. Iya. Sebagai pengelola pelabuhan yang memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi merupakan BUMN bidang jasa pelabuhan. Nah, apa saja sih Pak fasilitas serta tuh layanan kegiatan yang ada di PT Pelindo khususnya cabang Jambi sendiri Pak? Oke. Fungsi yang saat ini cukup menonjol di kami adalah pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi daerah atau wilayah tersebut. Nah, untuk menunjang ini kami memiliki beberapa fasilitas, baik itu infrastruktur maupun suprastruktur. Di antaranya saat ini untuk melayani kegiatan perekonomian yang melalui peti kemas. Sekarang ini Pelabuhan Talang Duku pertumbuhan peti kemas cukup tinggi juga. Cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kami menghandle sekitar 43.000 teus, tahun ini diperkirakan bisa meningkat mencapai 50.000 teus. Hadir melayani masyarakat Provinsi Jambi. Dua lokasi pelabuhan Jambi berada di Talang Duku, Muaro Sabak, Kuala Tungkal. 3 pelabuhan laut atau sungai merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Teus itu merupakan satuan ukuran untuk peti kemas. Mungkin kalau Mbak lihat di Jalan Raya ada peti kemas yang dibawa pesawat truk gede-gede itu. Betul, itu kan ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang pendek itu ukurannya 20 feet. Namanya satu teus. Nah, kalau yang panjang itu ada yang 40 feet, ada yang 45 feet. Tapi kalau di Jakarta, kalau di wilayah Jambi ini, yang 45 feet mungkin belum begitu populer. Yang masih populer dan masih ya. Yang populer itu mungkin yang kecil kan Pak? Tergantung komoditinya.
Tergantung komoditinya. Nah, yang panjang itu ukurannya 40 feet, itu 2 tius. Jadi bisa saja secara satuan itu boxnya atau kotaknya satu, tapi kalau itu panjang namanya atau ekuivalen dengan 2 tius. Kalau yang pendek itu 1 tius. Di lapangan kami didukung dengan 3 unit crane di lapangan yang kita sebut dengan rail mounted gantry crane. Rail mounted gantry crane itu ada 3 unit. Di samping itu juga dari pergerakan ke lapangan ke dermaga kan tentunya butuh alat juga. Nah, itu ada namanya, kalau di istilah di kami itu namanya head truck dan chassisnya itu ada 7 unit. Pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Nah, upaya menaikkan perdagangan ekonomi Pak melalui PT Pelindo yang dari tahun lalu sama tahun sekarang, apakah dengan komoditi dengan jenis perdagangan apa saja yang ada di sini? Kalau untuk yang di dalam peti emas itu karet paling banyak. Tapi sekarang menunjukkan perkembangan baru atau tren baru, ada kenaikan di komoditi lain. Udara yang mau Bukan, yang di dalam peti emas itu. Jadi di samping karet itu sekarang itu mulai meningkat itu pinang. Iya, pinang itu juga permintaan dari luar negeri nampaknya cukup tinggi juga. Betul. Terus di samping itu juga ada kelapa juga. Terus yang masih bertahan sampai sekarang, dan ini memang dari dulu memang ada itu kayu molding ya. Jadi kalau tapi kalau dari sisi persentase saat ini memang masih didominasi oleh karet, komoditi karet. Itu yang di peti emas. Nah, kalau yang di luar peti emas seperti yang saya sampaikan tadi, ada batu bara, ada CPO. Memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih satu Pak. Kan Pelindo sudah berdiri khususnya cabang Jambi dari tahun 92, bukan nih? Dari 92. Apa saja sih kontribusi yang telah diberikan PT Pelabuhan Indonesia kepada masyarakat di sekitar pelabuhan? Nah, biasanya alokasinya yang saat ini sudah berjalan itu seperti misalnya bantuan-bantuan ke lembaga-lembaga sekolah atau ke panti-panti asuhan. Kalau tahun lalu ada program penghijauan dari Pelindo. Dan yang rutin itu biasanya kalau setiap Lebaran itu ada pasar murah. Pasar murah itu tahun ini kami mengalokasikan 1.000 paket pasar itu untuk masyarakat di sekitar pelabuhan. Untuk ekspor. 70% itu ekspor ya, berarti kita yang mengirim. Iya, kita yang ngirim. Pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pak Chandra, saya berterima kasih banyak loh atas kesempatan diajak muter-muter keliling bagian dari peti kemas ini. Kalau boleh tahu, kita sekarang lagi di atas alat apa nih Pak? Ini alat RMBC namanya, Rail Mounted Gantry Crane. Oke, ketinggian berapa ini Pak Chandra? 25 meter. 25 meter ya? Oke. Nah Pak, dalam kegiatan bongkar muat peti kemas itu apa saja sih yang dilakukan? Di dermaganya ada 2 jeep crane, di lapangannya ada 3 RMBC. Alat angkutnya ada 5 head truck, 6 sasis, dermaganya panjangnya 102 meter, banyak lagi. Layanan perlabuhan berupa pemanduan kapal, bongkar muat peti kemas, bongkar muat curah kering, curah cair,
general kargo, layanan dermaga, persewaan lahan dan gudang, layanan air bersih untuk kapal, listrik dalam pelabuhan, peralatan bongkar muat, berbagai kren, berbagai forklift RMGC truk, dan sasis. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah alat-alat dari Peti Kemas, sekarang mau bertanya masalah pelayanan sendiri itu ada apa aja, Pak? Di terminal Peti Kemas ini pelayanannya ada stevedoring, bongkar muat peti kemas, receiving delivery, di-handle, batal muat peti kemas, terus delivery, stuffing, stripping, itu. Ada itu. Nah, untuk bongkar muat sendiri ada jadwal-jadwalnya nggak nih, Pak Chandra? Ada jadwalnya, tapi kadang-kadang kita kebanyakan malam. Karena kan Sungai Batanghari kan ada 93 mil itu, agak jauh. Jadi kegiatannya banyak kan malam, siang juga ada. Cuman di sini produktivitasnya 1 jam itu 34, biasanya 34. Rata-rata 200 bius itu dibongkar dalam waktu 5 jam. 5 jam, dalam waktu 5 jam pembongkarannya, Pak ya? Dalam menjalankan fungsinya, pelabuhan berkolaborasi dengan instansi pemerintah, yaitu KSOP, KSKP, Bea Cukai, Karantina Kesehatan Pelabuhan, serta pemerintah daerah. Pak, sungai ini kan bisa ada surut, pasang surutnya nih. Ada nggak sih kalau pasang surutnya itu kendala sendiri dalam pengoperasiannya, Pak? Kalau di pengoperasian nggak ada, cuman kadang-kadang kita jadwal kapal itu nggak sesuai karena begitu dari sungai itu kalau dia surut rendah, tongkang nggak bisa lewat, terpaksa antri dulu di yang surut itu nunggu air pasang, baru dia lewat, baru tambah. Makanya jadwalnya nggak tetap gitu. Jadwalnya nggak tetap. Kadang-kadang berubah bergeser. Kalau dalam 1 minggu itu ada berapa tongkang, Pak, yang kesini? Ada 4. Ada 4 sampai tongkang. dengan 5. Dalam menjalankan bisnisnya, pelabuhan menjalankan kemitraan dengan perusahaan swasta, pelayaran atau shipping, dan perusahaan bongkar muat PBM, forwarder, peningkatan sarana dan prasarana untuk layanan prima, atau sarana dan prasarana pelabuhan dari tahun ke tahun. Terus tentunya ditingkatkan. Pak Chandra, di sini ada nggak sih kayak lama antrian dari kontainernya sendiri yang mau masuk ke dalam kapal? Kalau antrian di kapal rata-rata nggak ada, cuman antrian kita di truknya aja. Truknya aja, truk. Jadi semenjak dia masuk truk itu sampai dengan keluar kembali itu 10 menit. Oke. Ya, 10 menit dari mulai in, ambil kontainer sampai dengan gate out itu 10 menit. 10 menit Ya. kurang lebih waktunya. Siap. Nah, ini peti-peti kemas ini biasanya diekspor ke mana nih, Pak? Ekspor kita transhipment ke Singapura. Singapura semua. Nanti dari Singapura baru dibawa ke negara tujuan. Dermaga Peti Kemas 2014, Jeep Crane dan RMGC 2014, Conveyor Batubara, Teleskopik Crane 2017, Lapangan Penumpukan Multipurpose 5 hektar di Talang Duku 2017, Terminal Curah Kering di Talang Duku 2017, Lapangan Penumpukan 5.000 meter persegi di Muaro Sabak, Reservoir Freshwater di Muara Sabak 2017, layanan listrik pelabuhan di Muara Sabak tahun 2017, dan sarana perkantoran di Muara Sabak tahun 2017. Oh ya, Pak, di Pelindo sendiri ini kebanyakan ekspor atau impor nih, Pak? Untuk peti kemas dari total throughput yang ada itu 70% itu ekspor. 70% itu ekspor ya, tapi kita yang mengirim. Iya, kita yang ngirim. 30%-nya itu lokal. Lokal itu bongkar semua dari Jakarta ke Jambi, itu barang-barang konsumtif kayak tepung, keramik, kalau bongkarnya. Tapi kalau ekspornya yang paling besar itu karet, yang kedua pinang, sama kelapa. Pinang, karet, kelapa itu yang nomor 3 red atas ya berarti, Pak, ya, yang paling banyak itu. Nah, dalam karet sendiri jumlah dari tahun lalu sama tahun sekarang itu banyakan persenan mana, Pak, pengeksporan kita? Untuk karet meningkat terus. Setiap tahun rata-rata meningkat terus. Pertumbuhannya sekitar 10%. Throughputnya batubara sendiri itu berapa banyak sih, Pak? Per bulan atau per semester ngitungnya? Implementasi ITOS 2017 terbukti menunjang kinerja layanan peti kemas. ITOS merupakan upaya komputerisasi layanan peti kemas di Jambi dan yang pertama di Indonesia.
ITOS merupakan kreasi anak bangsa yang tidak kalah dengan sistem yang dibeli dari luar negeri. Selamat sore Pak Romi. Sore, Mbak. Apa kabar nih Pak? Baik. Baik. Nah Pak, tadi kan kita udah lihat kalau di depan Iya. itu ada bongkar muat batu bara juga di Pelindo sendiri. Nah itu bagaimana sistemnya Pak? Apakah mereka ditimbang dulu atau langsung diletakkan di tempatnya baru dikirim? Itu gimana? Jadi polanya dari stockpile pemilik barang masuk ke jembatan timbang kita, Mbak, itu ada 2, itu timbangan in dan out. Jadi setelah ditimbang, mereka kita arahkan ke stockpile mereka masing-masing. Dan di sini ada tiga customer batubara. Yang pertama 3 Daya Energi, yang kedua Metalik Bara Sinergi, dan yang ketiga Nandriang. Jadi mereka kita arahkan ke masing-masing tempat stockpile mereka sendiri. Setelah komplit dan proses administrasi selanjutnya, baru kita lanjutkan ke Mapolres. Dengan sistem ini, maka pelanggan akan dimanjakan dengan kemudahan order layanan peti kemas, monitoring posisi, serta kondisi peti kemas di pelabuhan, dan kemudahan pembayaran jasa secara cashless. Nah Pak Romi, kalau untuk PS sendiri berapa sehari ini bisa masuk ke dalam sini Pak? Ya, totalnya bisa 400. Oke. Nah mereka itu masuk sekitar 400 unit ya Pak? Iya. Itu berapa ton sih 400 unit itu? Rata-rata bisa sampai 8 sampai 10. 8 sampai 10 Iya, per ton mobil. per mobilnya ya. Oke, itu ada jadwalnya nggak Pak untuk PS sendiri nyetor ke Iya, kita? ada jadwal kan terkait dengan peraturan daerah di sini kan dilarang lewat pada saat yang hari. Ya. Jadi mereka masuk mulai ke arah pelabuhan Teluk ini setelah jam 19.00 sampai jam 6 pagi. Oke, berarti proses pengerjaannya itu malam Iya, ya Pak ya? iya malam. Malam. Nah Pak, dari situ, itu nama tempat apa Pak? Stockpile Stockpile ke sini Iya. berapa kali mondar-mandir nih? Damri ya katanya? dan truk. Dam truk? Ya, dan truk itu bisa kalau tergantung muatan juga sih Pak. Kalau muatannya 5.000 kita kalikan dengan per kali bawa itu bisa sampai 20 ton. Jadi dibagi saja. Ya, 250 kali. Maka, dengan sistem ini penjualan layanan semakin pasti dan integriti, serta fairness setiap pelaku usaha di pelabuhan akan terjaga. Berarti seperti Pak Romi katakan tadi, Iya. berarti semuanya itu pengerjaannya pada malam hari. Iya. Pada malam hari. Nah ini ada fasilitas apa saja sih yang diberikan oleh Pelindo serta kegiatan dalam sini itu ada apa aja? Oh iya, baik Mbak. Ada 5,3 hektar khusus stockpile batubara. Jadi ini akan mengcover seluruh kegiatan batubara, termasuk yang di sini lapangan multipurpose yang baru seluas 4,2 hektar. Oh ya. Jadi ini yang sementara kita laksanakan, dan nanti kami akan melaksanakan pengembangan ke daerah di belakang situ. Pelebaran Iya. kapasitas ya Pak? Untuk yang lain, 1 unit conveyor dengan kapasitas 500 ton geng hawar per jam. Per jam 500 ton per jam. Ya. Dan wheel loader, ekskavator, dan yang tadi Mbak 2 unit jembatan timbang, dan juga termasuk buffer area. Buffer area itu tempat parkir truk yang antrian. Sinergi antara BUMN dan BUMD Pelabuhan Jambi menjalin kerjasama dengan rencana kerja 5 tahun ke depan, Pelabuhan Talang Duku, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta mendorong peningkatan volume arus komoditas di Jambi. Komputerisasi, regulisasi, optimalisasi lahan. Pelabuhan Morosaba sebagai pelabuhan masa depan Jambi. Akan dilakukan peningkatan fasilitas dasar berupa dermaga, lapangan, pengerukan, kolam pelabuhan, dan akses jalan menuju luar pelabuhan. Pak boleh dong nanya satu pertanyaan nih. Kan batubara ini pemiliknya banyak ya, Iya. macam. Nah itu bagaimana cara membedakan pemilik si batubara Iya. sendiri? Mereka lakukan kontrak dengan kita Mbak pengelolaan yang dilihat di sini. Karena adalah PT NBS di sini, PT Tiga Daya Energi, dan di sebelah sana PT Nandriang. Nah itu, jadi mereka sudah punya Lahan sendiri lahan berarti ya, masing-masing. perkotanya. Iya, betul. Melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten agar tercipta sinergi pembangunan. Pelindo juga akan menyiapkan alat bongkar muat serta gudang sesuai kebutuhan konsumen. Pelindo juga akan memberikan rangsangan bagi dunia usaha maritim untuk bekerja sama membangun pelabuhan Sabah dalam segala bidang sesuai kompensasi mitra kerja. Nah, saat ini Pelindo Jambi membutuhkan dan membuka kerjasama bidang layanan kapal, pengembangan, dan pemanfaatan lahan.
Oke, baiklah Pak Romi. Untuk throughputnya batubara sendiri itu berapa banyak tuh, Pak? Per Oke. bulan atau per semester ngitungnya? Per semester tahun 2018 cukup signifikan ini peningkatannya Mbak dibandingkan tahun 2017. Tahun 2017 itu hanya sekitar 400.000 ton sampai dengan Desember 2017. Tetapi pada 2018 ini ada peningkatan sampai dengan bulan Agustus kemarin itu sudah 900.000 metric ton. Jadi sudah hampir dua kali lipat lebih. 2 kali lipat Ya, peningkatan, dari Pak, ya? target 1,2 juta ton. Layanan air kapal listrik pelabuhan, perkantoran, gudang penumpukan, peti kemas, alat bongkar muat, dan pengembangan dermaga. Mitra kerja dapat berasal dari unsur swasta, pemerintah daerah, BUMD maupun BUMN, dan tentunya saya tiba di juga penghujung 720 HD yang membuka mata dan fakta dari setiap cerita dan sudut pandang yang berbeda yang kami sajikan dengan kasat mata.